Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya alam semesta ini, di mana manusia, jin, dan makhluk lainnya akan musnah. Ini merupakan awal dari semua pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang yang beriman akan mendapat balasan di surga, dan yang tidak beriman akan mendapat ganjaran di neraka. Terjadi hari kiamat akan didahului oleh beberapa pertanda yang menyertainya. Berbagai pertanda itu sebenarnya telah muncul sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang?" Pada saat ini, tanda-tanda kiamat sudah banyak terjadi di dunia, termasuk pula di Indonesia. Berikut merupakan beberapa tanda akan datangnya kiamat, selain pertanda lainnya yang saat ini telah terjadi di negara kita, Indonesia. Yang pertama adalah saling membunuh tanpa tahu pasti alasannya. Setiap hari, media menyuguhkan kepada kita begitu banyak berita perihal kriminalitas, termasuk di dalamnya berita terkait pembunuhan. Seakan-akan berita kriminalitas ini tidak pernah selesai, namun semakin banyak dan beraneka ragam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan ada Al-Harj." Para sahabat bertanya, "Apa Al-Harj itu?" Beliau menjawab, "Pembunuhan." Mereka berkata, "Lebih banyak daripada pembunuhan yang kita lakukan. Sesungguhnya kita membunuh lebih dari 7.000 orang dalam setahun." Beliau berkata, "Hal itu bukanlah pembunuhan yang kalian lakukan terhadap kaum musyrik, akan tetapi pembunuhan sebagian dari kalian dengan yang lainnya." Mereka berkata, "Bukankah kami memiliki akal saat itu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya akan dicabut akal-akal penduduk zaman itu dan digantikan dengan manusia-manusia yang tidak berarti. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa mereka di atas kebenaran, padahal mereka tidak berada di atas kebenaran." Yang kedua adalah tampilnya orang-orang fasik di masjid-masjid. Tak seorang pun dapat mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat. Namun Rasulullah SAW telah mensabdakan tanda-tanda kiamat dalam banyak hadis. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim disebutkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah tampilnya orang fasik di masjid. Terjadinya hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Rasulullah ditanya, "Apa tanda-tandanya?" Beliau bersabda, "Tampilnya orang-orang fasik di masjid-masjid dan kemenangan pengikut kemungkaran atas pengikut kebaikan." Syekh Al-Ghurami dalam Mutabaqah Al-Ikhtiraat menjelaskan bahwa tampilnya orang-orang fasik di masjid-masjid adalah tampilnya orang-orang kafir dan para politisi yang memberikan ceramah di masjid-masjid untuk kepentingan politik. Dalam Al-Quran, orang-orang kafir juga sering disebut sebagai orang-orang fasik. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Mereka tidak sama. Yang ketiga adalah meluasnya riba. Perkara riba sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia. Hampir semua lapisan masyarakat melakukan hal ini dalam berbagai transaksinya, seperti kredit motor, cicilan KPR, hingga pinjam meminjam uang. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat lagi, ialah munculnya riba secara merajalela di tengah-tengah masyarakat dan ketidakpedulian mereka terhadap makanan yang haram. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu zaman yang pada saat itu orang tidak memperdulikan lagi harta yang diperolehnya, apakah dari jalan halal atau jalan yang haram." 4. Pasar berdekatan. Pasar merupakan tempat seseorang melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini, minimarket juga dapat dikategorikan sebagai pasar. Saat ini keberadaan minimarket sangat mudah dijumpai. Bahkan dalam radius 1 km kita dapat menemukan lebih dari 2 minimarket yang berdiri saling bersebelahan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai berbagai fitnah bermunculan, kebohongan merajalela, dan pasar-pasar menjadi berdekatan." Yang kelima, merajalelanya minuman keras. Di zaman ini, kita sudah tidak asing lagi dengan aneka minuman yang memabukkan.
Saking seringnya kita melihat para selebritis di televisi yang sudah akrab dengan minuman yang satu ini, membuat kita seolah-olah mudah menerima minuman haram tersebut. Selain minuman, masih banyak zat-zat yang dapat merusak akal manusia. Di dalam Islam, segala jenis zat yang merusak akal manusia disebut dengan khamar. Rasulullah SAW menubuatkan bahwa kelak khamar akan menjadi pilihan favorit banyak manusia. Bahkan di akhir zaman bisa dipastikan bahwa meja-meja hiburan dan panggung-panggung pertunjukan selalu dilengkapi dan identik dengan minuman haram ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Yang keenam, merebaknya perzinahan. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita. Betapa banyak berita pemerkosaan atau perzinahan atas dasar suka sama suka sudah begitu sering kita lihat di televisi dan media lainnya. Bahkan tidak jarang berita tersebut memancing orang lain untuk melakukan hal yang sama, seolah-olah termotivasi dan mendapatkan ilmu baru. Karena secara tidak langsung metode pelaku melakukan hal buruk itu justru ditiru oleh orang-orang yang kurang pandai dalam mencerna sebuah berita. Betapa banyak kita membaca dan melihat berita penggerebekan di hotel-hotel atau tempat-tempat hiburan yang digunakan sebagai ajang pesta seks, dan betapa seringnya kita mendapat kasus pemerkosaan di sekitar kita. Bahkan tak tanggung-tanggung, banyak pula yang tanpa rasa takut mengakhiri pemerkosaan itu dengan membunuh korbannya. Dari Anas ibnu Malik, beliau mengatakan kepada Qatadah, "Sesungguhnya aku memberitahukan kepada kalian suatu hadis yang tidak pernah kalian dengar dari orang-orang sesudahku." Kemudian Anas mengatakan, di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar dan merebaknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah salah satu tanda-tanda kiamat yang sudah banyak terjadi di negara kita. Semoga dengan munculnya tanda-tanda ini dapat menguatkan keimanan kita serta memotivasi kita agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Sang Penguasa alam semesta ini.